Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di video ini kita bakal bahas materi statistika yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya gampang banget kalau dijelasin pelan-pelan. Yaitu pasti kalian udah tahu karena di judul ada ya, yaitu distribusi frekuensi. Tapi jangan dulu buru-buru skip ya, karena materi itu bukan cuma buat tugas atau ujian, tapi juga kepake banget nih buat ngolah data di dunia nyata. Asik. Nah, biar belajar lebih enak, kita udah siapin bahasan yang runtut dan gampang diikuti nih. Jadi dalam video ini ada banyak pembahasan. Yang pertama itu ada konsep dasar distribusi frekuensi, yang kedua itu ada istilah-istilah penting dalam distribusi frekuensi, terus ada langkah-langkah buat nyusun tabel di distribusi frekuensi ini, terus ada contoh soalnya, dan ada interpretasi dan manfaat distribusi frekuensi. Jadi silakan, selamat menonton, siapin fokus kalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar distribusi frekuensi. Jadi yang pertama itu ada data mentah. Data mentah itu data pertama yang diperoleh pada suatu observasi, terus belum tersusun secara numerik. Lalu contohnya itu data tinggi badan siswa dengan urutan siswa absensi. Jadi data frekuensi, distribusi frekuensi ini merupakan cara untuk merangkum sekumpulan data agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Ketika data jumlahnya banyak, melihat angka satu persatu tidak memberikan gambaran apapun. Dengan pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu dan menghitung beberapa banyak data yang berada di tiap kelas, pola sebaran data menjadi lebih terlihat. Misalnya, kita bisa mengetahui kelas mana yang paling sering muncul. Itu. Sebelumnya kita sudah tahu nih apa itu data mentah, array, dan range. Sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan berapa banyak suatu nilai atau kelompok nilai muncul dalam data. Dengan kata lain, dari kumpulan angka yang acak, kita membuat ringkasan yang lebih terstruktur, sehingga data yang tadinya berantakan jadi jauh lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis. Nah, kalian tahu gak sih kenapa distribusi frekuensi ini perlu kita pelajari? Ada dua alasan utama. Yang pertama, untuk memudahkan pembacaan data. Daripada melihat angka satu persatu yang masih acak, dengan kita menyusun tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa langsung melihat data mana saja yang kita perlukan. Kedua, untuk melihat pola secara cepat. Misalnya, nilai mana yang paling sering muncul atau data mana yang cenderung tinggi atau rendah. Dengan kita menyusun tabel distribusi frekuensi ini, dapat membantu kita sebelum masuk ke analisis lebih lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi, ada beberapa istilah dasar yang harus kita pahami. Pertama, interval kelas, yaitu kelompok nilai dalam data. Contohnya ada pada tabel ini, yaitu intervalnya 50-54 dan 55-59, lalu seterusnya. Kedua, batas kelas. Setiap interval punya batas bawah dan batas atas. Misalnya pada interval 50-54. Angka 50 di sini adalah batas bawah dan 54 adalah batas atas. Ketiga, lebar kelas, yaitu jarak antara batas atas dan batas bawah. Contohnya pada interval 50-54, batas kelasnya yaitu 54 sebagai batas atas, lalu dikurangi 50 sebagai batas bawah, yang hasilnya adalah 4. Jadi lebar kelasnya adalah 4. Keempat, tanda kelas atau nilai tengah,
yaitu angka yang mewakili suatu interval dihitung dari batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Contohnya, pada interval 50-54, 50 sebagai batas bawah ditambah 54 sebagai batas atas. Hasilnya 104, lalu dibagi 2 yaitu 52. Jadi, nilai tengah atau tanda kelasnya adalah 52. Nah, istilah-istilah tadi adalah fondasi penting yang akan digunakan pada langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi. Di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, tetapkan data terbesar dan terkecilnya, lalu kita tentukan range-nya, yaitu dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil, nah itu range atau jaraknya. Kemudian yang kedua, yaitu kita bagi range ke dalam sejumlah interval kelas dengan ukuran sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. Interval kelas biasanya antara 5 dan 20 tergantung data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas adalah data observasi sesungguhnya. Hal tersebut untuk mengurangi grouping error. Nah, namun demikian batas kelas sebaiknya tidak sama dengan data observasi. Yaitu kita dengan cara rumusnya yaitu jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n. Log n di sini adalah n-nya itu kita contohnya itu kita ambil observasinya itu 80 siswa. Nah, log n tersebut n-nya itu 80 siswa begitu. Kemudian yang ketiga yaitu hitung lebar interval kelas. Banyak interval kelas yaitu D sama dengan range dibagi banyak interval kelas. Kalau perlu maka dibulatkan gitu. Kemudian yang keempat yaitu starting point, di mana starting point ini mulai dari bilangan batas bawah untuk kelas interval pertama. Ambil data terkecil dari observasi atau bilangan bawahnya. Kalau misalkan kita observe data pertamanya itu 53. Nah, starting point-nya itu kita tidak boleh 53, namun kita mulainya dari 50. Kemudian yang kelima yaitu kita dengan menggunakan batas bawah tadi ya, interval kelas pertama dan lebar interval kelas, maka tentukan batas bawah interval kelas lainnya gitu. Kalau misalkan lebar interval kelasnya itu 5, nah maka ketika starting point-nya itu 50, nah tadi. Nah, kita jadikan limit untuk batas bawah selanjutnya seperti tadi kan 50 data pertama, kemudian untuk selanjutnya 55, kemudian selanjutnya 60, kemudian seterusnya. Kemudian yang keenam yaitu susun semua batas bawah interval kelas secara vertikal. Lalu tentukan batas atas yang sesuai. Tadi kan starting point-nya 50. Nah, batas atasnya itu kita ambil 54. Nah, untuk selanjutnya berarti 55 dan batas atasnya itu 59, kemudian seterusnya. Kemudian yang ketujuh, kembali lagi ke data mentah untuk kita gunakan untuk memasukkan data dan masukkan kita jadikan tabel frekuensi begitu ya. Halo teman-teman, di sini aku mau ngejelasin contoh soal yang ada di sini. Nah, di contoh soal ini kita mempunyai 80 data nilai matematika. Nah, di sini nilai tertingginya ada di 97 dan nilai terendahnya ada di 53. Jadi, range-nya adalah 97 dikurangi 53, yaitu 44. Nah, karena di sini kita mau bikin 10 kelas, otomatis range yang tadi 44 dibagi jadi 10. Jadinya 4,4 dan nanti kita harus buletin nih jadi 5. Nah, setelah itu kita harus tentuin nih kelas pertama yaitu 50 sampai 54 sesuai dengan langkah soal. Nah, kelas berikutnya itu nanti tinggal ditambahin 5. Jadi 55 sampai 59, 60 sampai 64 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kalau intervalnya udah jadi, semua data yang kita masukin ke kelas masing-masing dan kita tinggal hitung nih berapa jumlah nilai yang masuk di setiap kelasnya.
Nah, nanti jumlah inilah yang dipakai untuk mengisi kolom frekuensi tabel yang masih kosong ini. Nah, setelah kolom frekuensinya terisi, tabel yang ini tuh bisa dilengkapi dengan frekuensi relatif, yaitu frekuensi yang dibagi dengan total data. Lalu, frekuensi kumulatif itu penjumlahan frekuensi dari kelas pertama ke bawah. Dan yang terakhir itu ada frekuensi relatif kumulatif yang ngikutin penjumlahan presentasinya. Jadi lewat langkah-langkah tersebut, tabel distribusi frekuensinya itu bisa disusun lengkap sesuai dengan contoh soal. Gimana teman-teman udah mengerti? Makasih. Selanjutnya yaitu ada interpretasi dari tabel contoh soal. Yang pertama, nilai terbanyak berada pada rentang 75-79 yaitu 21 mahasiswa atau 26,3%. Yang kedua, mayoritas mahasiswa memiliki nilai di atas 70 karena frekuensi kumulatif sampai 69 hanya 24 mahasiswa. Artinya 56 siswa atau 70% mendapat nilai lebih dari 70. Yang ketiga, hampir seluruh mahasiswa atau 90% mendapat nilai di bawah 90. Yang keempat, nilai sangat rendah yaitu 50-59 hanya dialami oleh 3 mahasiswa atau 3,8%. Jadi mayoritas mahasiswa memperoleh nilai cukup baik hingga tinggi karena sebagian besar nilai berada pada rentang 70-89. Rentang nilai yang paling banyak muncul adalah 75-79, yaitu sekitar 26% dari keseluruhan. Hanya sedikit mahasiswa yang mendapat nilai rendah di bawah 60 yaitu sekitar 4% saja. Secara keseluruhan distribusi nilai menunjukkan bahwa performansi kelas tergolong baik dengan sebagian besar mahasiswa meraih nilai di atas standar minimal. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat distribusi frekuensi dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu dalam bidang bisnis atau perusahaan. Distribusi frekuensi ini membantu perusahaan mengetahui produk yang paling sering dibeli, waktu kunjungan pelanggan paling ramai, serta kebutuhan stok. Dengan data ini, perusahaan bisa menambah pegawai di jam sibuk dan mengatur persediaan barang agar lebih efektif. Selain itu juga, perusahaan dapat memprediksi tren permintaan dan menyiapkan strategi promosi yang lebih tepat. Pola pembelian pelanggan juga lebih mudah dianalisis sehingga keputusan bisnis menjadi lebih akurat. Selanjutnya itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, guru dapat melihat sebaran nilai siswa, mengetahui kategori nilai yang dominan, serta menentukan apakah metode mengajar perlu diperbaiki atau bagaimana. Distribusi frekuensi ini juga membantu menentukan batas nilai seperti A, B, dan C. Dengan memahami distribusi, guru bisa mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Selain itu juga, sekolah dapat mengevaluasi efektivitas kurikulum berdasarkan pola pencapaian nilai. Selanjutnya itu ada statistika umum. Distribusi frekuensi ini menyusun data besar ke dalam kelompok sehingga lebih mudah untuk dibaca. Dari sini dapat dibuat histogram dan dihitung ukuran statistik seperti rata-rata, median, dan simpangan baku. Distribusi ini juga membantu melihat kecenderungan umum dari suatu data, apakah cenderung tinggi, rendah, atau simetris. Selain itu juga, distribusi frekuensi menjadi dasar penting dalam melakukan analisis lebih lanjut seperti uji hipotesis dan regresi.